Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sudah cukup lama saya tidak membuat video saudara-saudara, dan sekarang saya akan memulai lagi. Dan saya sekarang ini membahas misteri kehidupan manusia. Orang-orang di zaman sekarang meyakini dan percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua juga percaya, mau orang ateis, mau orang beragama, begitulah kepercayaan. Tetapi sesungguhnya itu bukan kebenaran. Karena kebenarannya, tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk mati. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mati? Nah, itu harus membersihkan diri kita dari dosa. Kalau diri kita sudah bersih sama sekali dari dosa, tidak ada sedikit pun tidak ada dosa, maka kita akan hidup abadi. Nah, dosa itu adalah kotoran badan. Cara menghilangkannya supaya kotoran badan itu bersih, bagaimana? Nah, apakah dengan menyembah-nyembah Tuhan? Atau dengan berdoa? Atau dengan apa? Nah, ini yang saya akan bagikan kepada kalian. Bagaimana caranya membersihkan diri dari dosa. Di dunia ini, di alam semesta kita ini, yang tidak pernah kita lihat, bahwa di udara ini ada cahaya, yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, cahaya ini namanya Dharma. Dharma ini, saudara-saudara, bisa membersihkan kotoran-kotoran badan yang ada di diri kita. Nah, Dharma ini menyatu, berbaur dengan udara, tetapi untuk memasukkan ke dalam badan kita itu perlu teknik, cara, tidak sembarang. Sekarang kita bernapas ini, masuk nggak Dharma? Tidak. Yang masuk hanya oksigen, ya. Yang masuk hanya udara H2O yang masuk. Tetapi cahaya ini tidak masuk. Karena dia baru akan masuk kalau kita tahu tekniknya. Nah, Dharma ini, saudara-saudara, itu satu-satunya yang bisa membersihkan dosa di badan kita. Dharma ini itu adalah bahasa Sanskerta. Di dalam bahasa Indonesianya disebut cahaya Tuhan atau cahaya, sedangkan di dalam bahasa Sanskerta disebut Dharma, dan di dalam bahasa Ibrani disebut iman. Iman, Dharma, cahaya itu barangnya satu, saudara. Bineko tunggal iko dan ano dharmo mangerwo. Berbeda-beda orang menyebutkannya, tetapi tidak ada duanya Dharma itu. Tidak ada, saudara. Dharma itu hanya satu, tunggal. Tidak ada lagi. Demikian. Nah, Dharma ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dan hanya manusia yang bisa badannya diisi Dharma. Dewa tidak bisa. Binatang tidak bisa. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang badannya bisa diisi Dharma hanya manusia. Yang lain tidak. Nah, ketika badan kita ini sudah dipenuhi dengan Dharma, itu kita bersih dari dosa. Maka disebut orang sannyasin atau orang suci. Nah, orang suci ini tidak akan mengalami mati, saudara-saudara. Tentu timbul pertanyaan, kalau tidak mati, mana orang-orang yang suci, orang-orang dulu suci katanya
hidup abadi mana? Nah, perlu kalian tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi tidak satu. Tuhan menciptakan bumi banyak, ribuan. Galaksi itu ribuan. Nah, bintang-bintang yang kita lihat bertebaran di langit itu adalah matahari. Nah, di sana, di mana ada matahari, di situ pasti ada bulan, pasti ada bumi. Dan ada satu bumi yang paling utama dikatakan oleh Tuhan, paling tinggi tempatnya itu. Nah, kita kalau sudah bisa memenuhi badan kita dengan dharma, maka kita bisa migrasi ke tempat itu. Migrasi kita ke sana, nggak lagi di sini. Nah, itu di sana menjadi teman Tuhan. Jadi manusia sesungguhnya bukan hamba Tuhan, tetapi teman Tuhan, sekaligus murid Tuhan. Demikian saudara-saudara. Nah, kalau kita berhasil, kita tidak sakit, tidak mati, kita akan menjadi penghuni buminya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mampu memasukkan dharma ke badan kita dan penuh badan kita, dan disebut orang sanyasin atau orang suci, maka tidak sembarang saudara-saudara. Ada ciri-cirinya. Jangan kalian tertipu. Ada orang mengaku-ngaku orang suci, padahal orang berdosa. Nah, supaya kalian tidak tertipu, maka saya akan jelaskan beberapa ciri-ciri orang suci itu. Yang pertama, orang suci itu tidak bisa dilukai oleh siapapun dengan senjata apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, orang suci itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun dengan senjata apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang suci itu tidak bisa sakit. Tidak ada orang suci sakit gula, saudara. Ada orang ngaku-ngaku orang suci tetapi sakit gula, sakit ginjal, sakit kolesterol. Nah, itu bukan orang suci. Dan yang keempat, orang suci itu tidak bisa mati, hidup abadi. Yang kelima, orang suci itu tidak mengalami penuaan. Contoh, ini kan sulit nanti kalau nggak dikasih contoh. Saya kelahiran tahun 1956 dan bulan Agustus. Dan kalau tahun ini berarti saya sudah menginjak umur saya ke 70 tahun. Jadi umur saya 70 tahun, saudara. Nah, jika dalam umur 70 tahun ini saya berhasil menjadi orang suci, maka keadaan saya, wajah saya tetap begini, walaupun 100 tahun yang akan datang, walaupun 1000 tahun yang akan datang, tetap begini, saudara. Nah, itu maksudnya tidak mengalami penuaan. Dan keenam, orang suci itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya, orang suci itu bisa mengetahui dari sejak adanya bumi di alam semesta ini. Dari sejak gelap belum ada bumi, udah tahu, bisa tahu sudah orang suci itu. Dan orang suci itu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Nah, kalau dari sini umpamanya ke Amerika, itu tidak butuh berhari-hari, singkat waktunya, dalam hitungan menit sudah sampai, sudah. Nah, itu orang suci. Nah, demikian. Nah, sekarang sudah kalian pahami, kalau ada lagi orang mengaku-ngaku orang suci tapi mati, ya itu bukan orang suci, saudara. Itu orang berdosa. Orang berdosa semua mati. Nah, sekarang saya jelaskan, supaya kita bisa menjadi orang suci itu, maka saya akan berikan ilmu, cara-cara supaya kita bisa memasukkan dharma atau cahaya ke dalam badan. Nah, ini
silahkan diikuti, karena ini agak panjang, nanti beberapa episode mungkin baru akan selesai, karena saya harus menjelaskan dulu supaya kalian tidak bingung. Tanpa dasar kalian mempelajari ini malah nanti tidak bisa, harus ada dasarnya dulu. Nah, ini saudara-saudara, saya mengetahui atau menguasai bagaimana cara memasukkan dharma ke dalam badan. Saya sudah menjadi praktisi melakukan itu dari tahun 1976, saudara. Memang cukup lama. Itu saya sudah melakukan bagaimana caranya melatih memasukkan cahaya ke dalam badan saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri orang suci itu seperti yang saya jelaskan. Nah, ini bukan karangan saya, tetapi itu saya mendapat penjelasan dari kitab suci Bhagavad Gita. Kitab suci Bhagavad Gita ini bukan kitab suci untuk satu golongan orang, tidak. Bhagavad Gita ini diturunkan oleh Tuhan untuk semua orang yang ada di dunia ini, tanpa kecuali, tanpa membedakan. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana memasukkan dharma ke dalam badan saya. Dan apa yang telah saya jelaskan itu adalah dari tuntunan Bhagavad Gita. Pertanyaannya, orang-orang Hindu di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di India, juga menggunakan Bhagavad Gita sebagai pedoman hidupnya. Tetapi kenapa mereka mengatakan bahwa mati itu pasti? Tidak ada orang yang bisa menghindar dari mati. Kenapa? Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya membaca, menerjemahkan Bhagavad Gita itu secara harfiah. Tidak ada kata-kata yang saya hilangkan, dan saya tidak membuat tafsir. Karena kalau agama itu ditafsir, 1000 orang tafsirnya 1000 berbeda semua, saudara. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya apa adanya secara harfiah, arti yang sesungguhnya. Tetapi yang dibaca, yang dijadi pedoman oleh orang-orang Hindu pada saat ini adalah Bhagavad Gita yang ditulis oleh Prabhupada atau Sriman. Sedangkan penjelasan Bhagavad Gita yang ditulis oleh Prabhupada itu sudah mengalami penyesatan. Makanya Prabhupada mengatakan bahwa ini yang ditulis semua ini adalah sesuai aslinya. Artinya kalau salah ya salah yang dulu. Nah, ini memang sudah disesatkan jauh sebelum Prabhupada itu ada, saudara-saudara. Untuk apa? Karena ini kalau tidak disesatkan akan merugikan orang-orang yang ingin berkuasa, yang disebut Brahmana. Di India itu ada Brahmana, saudara. Kalau sampai orang tahu Bhagavad Gita dengan benar, dia tidak lagi mendapat upeti, tidak lagi bisa mengendalikan orang-orang di dunia ini. Nah, untuk itulah ini disesatkan, dibawa lagi ke agama Hindu kuno. Sesat, saudara. Dari bab 2 sampai bab 18 itu sesat. Jadi saya harapkan jangan lagi itu dipakai. Boleh Bhagavad Gita itu dipakai, baik dari Sriman maupun Prabhupada, tetapi kita harus berusaha menerjemahkannya sendiri. Kalau ada yang salah kita luruskan, kalau ada yang benar kita biarkan. Itu. Nah, supaya kalian tidak kebingungan, saya akan jelaskan beberapa kata. Ya, ini hampir semuanya disesatkan, saudara. Jadi saya akan jelaskan beberapa kata, yaitu yang pertama, kata Shreyas. Shreyas itu artinya lebih baik. Tetapi jika huruf S di belakang kata Shreyas ini kita ganti dengan huruf
ha, bunyinya berubah menjadi sereah. Dan ketika bunyinya sereah, artinya pun berubah. Sereah itu adalah kalimat yang aslinya itu adalah sra'iyah. Sra'iyah ini terdiri dari 5 kata, yaitu SR artinya bagian, A itu tidak, I itu meresap ke kata yang belakangnya. Ya itu mendapat. Iya jadi mendapat, tidak berubah. Sedangkan A adalah cahaya. Jadi arti daripada kata sereah adalah tidak mendapat bagian cahaya. Atau di dalam bahasa agamanya disebutkan orang yang badannya tertutup dari cahaya atau awartam atau adharma. Demikian saudara-saudara. Nah, jadi berubah kan artinya. Nah, apabila kata sereas huruf S terakhir ini kita ganti dengan N, bunyinya akan berubah menjadi sereyang. Sereyang itu terdiri dari 5 kata. Setelah itu SR itu adalah bagian, A itu tidak, I itu meresap, Ya itu berusaha, An itu hidup. Jadi arti daripada kata sereyang atau kalimat sereyang adalah selama hidup tidak melakukan kegiatan usaha. Nah itu artinya. Jadi kalau sereyang artinya beda, artinya selama hidup tidak melakukan kegiatan usaha. Kalau sereyah orang yang badannya tertutup dari cahaya, kalau sereyah lebih baik. Nah, beda. Tetapi oleh Prabhupada mau sereyang, mau sereyah, mau sereyas, itu artinya sama, semuanya lebih baik. Jadi itu jelas sudah menyimpang. Begitu saudara-saudara. Jadi itu harusnya beda. Beda artinya. Nah, sekarang kita lanjutkan kata yang kedua. Nah, kita lanjutkan kata yang kedua, yaitu apanam. Oleh Prabhupada, apanam diartikan tidak dapat dijangkau. Itu keliru saudara. Karena apanam itu adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata, yaitu A artinya tidak, pan dipuja-puja, nam itu karam. Jadi apanam itu artinya tidak ingin dipuja-puja dan tidak pernah menghilang. Karam itu hilang saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah hilang, tetap ada dan tidak ingin dipuja-puja. Nah itu bukan tidak dapat dijangkau, beda saudara. Keliru itu. Dan yang ketiga, kata sadunam. Oleh Prabhupada, sadunam diartikan orang suci. Kata beliau, Tuhan turun ke dunia ini melindungi orang suci, membasmi orang-orang jahat. Nah itu keliru saudara. Orang suci tidak usah dilindungi, orang kuat tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Begitu saudara. Jadi nggak usah pakai dilindungi. Ya itu salah. Sadunam itu adalah kalimat yang terdiri dari 2 kata, sadu dan nam. Sadu itu artinya kebenaran, nam itu artinya karam atau menghilang. Jadi sadunam arti sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang sudah hilang. Nah itu artinya sudah bukan orang suci, bukan. Dan yang keempat, kata ajananta. Oleh Prabhupada, ajananta diartikan tanpa mengetahui. Nah, itu keliru saudara. Karena ajananta itu kalimat yang terdiri dari 2 kata, yaitu aja dan ananta. Aja artinya tidak pernah dilahirkan, ananta artinya tidak terbatas. Jadi ajananta arti sesungguhnya adalah tidak pernah dilahirkan dan tidak terbatas. Itu Tuhan itu saudara. Itu maksudnya, bukan tanpa mengetahui. Nah, yang kelima,
Yang kelima ini krusial sekali nih saudara-saudara. Orang-orang para Brahmana di India zaman dulu, supaya tidak kehilangan kekuasaannya, dia tetap mempertahankan namanya kasta. Padahal di agama Hindu itu tidak ada kasta. Nah, untuk menguatkan pemikirannya dia itu, maka orang-orang Brahmana itu yang ada di India dulu itu mengatakan ini ada di Bhagavad Gita. Memang bunyinya bukan kasta tetapi caturwarna. Caturwarna itu Tuhan memang menurunkan manusia di dunia ini menjadi 4 golongan. Nah, itu kata mereka. Tetapi perlu kalian tahu, caturwarniam itu bukan caturwarna. Caturwarniam itu adalah kalimat yang terdiri dari 4 kata, yaitu ca artinya pasti atau wajib, tur artinya membentangkan atau melakukan, wan itu artinya adalah percepatan, sedangkan yam itu adalah pengekangan. Jadi arti sesungguhnya dari caturwarniam itu adalah untuk percepatan pencapaian wajib melakukan pengekangan. Begitu maksudnya saudara. Ini ada di Bhagavad Gita bab 4 sloka 13. Jadi supaya kalian tidak dibuat bingung, maka saya akan jelaskan secara utuh sloka ini. Dengarkan baik-baik supaya kalian tidak sesat terus. Bhagavad Gita bab 4 sloka 13, Krishna bersabda, caturwarniyam mayo sorestam guno karmo vibagasa taso kartaro mo apimam widyo akartaro mo awiyayam. Artinya, dia yang ingin mencapai jiwa tertinggi wajib bekerja supaya memiliki sumber penghasilan, dan dia juga harus mampu menghilangkan semua penderitaan dan kemerosotan serta hayalannya. Dan untuk percepatan pencapaian, dia juga harus melakukan pengekangan, dan hatinya harus dipenuhi rasa cinta kasih, dan dia juga harus mampu menguasai ilmu pengetahuan tentang kebenaran, niscaya memperoleh kebahagiaan dan mencapai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dia yang tidak menguasai ilmu pengetahuan tentang kebenaran dan tidak memiliki rasa cinta kasih, niscaya tidak bisa mencapai cahaya, sehingga tidak dapat mengetahui Tuhan yang Maha Abadi. Nah, itu artinya saudara, saya artikan seluruh kata-kata, tidak ada yang saya buang. Mencapai jiwa tertinggi itu adalah mencapai Tuhan, saudara. Nah, demikian. Nah, ada kastasi. Dan Brahma, saudara, Brahmana itu adalah sebutan untuk orang mulia. Siapapun di dunia ini, siapapun mereka, kalau sudah memperoleh cahaya, sekecil apapun cahaya yang bisa didapatkannya, itu sudah berhak menyandang gelar Brahmana atau Pandita. Jadi itu bukan sembarangan, itu kata Brahmana itu, saudara-saudara, itu adalah menunjukkan orang itu sudah memiliki cahaya. Demikian. Nah, sampai di sini sebagai pendahuluan, saya akan kembali ke pokok permasalahan, yaitu tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Nah, adanya kepercayaan atau keyakinan bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati,
itu adalah akibat dari agama Hindu kuno. Ini hati-hati saudara. Agama Hindu itu sesungguhnya adalah Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu dibawa turun oleh Tuhan berwujud manusia bernama Krishna. Sanatana Dharma ini aslinya itu adalah ilmu pengetahuan Raja Yoga atau Jnana Yogaina. Nah, pengetahuan Raja Yoga ini itu memiliki serada. Nah, ketika di India, orang-orang asing yang berdagang ke India, datang ke India itu melihat orang-orang yang melakukan yoga asanas, dia bilang, oh apa itu ya? Kan di luar dari India nggak ada. Pindah lagi ke kota lainnya, ada begitu lagi, banyak lihat itu. Akhirnya dia berkesimpulan, oh orang Hindu. Nah, simpulan orang Hindu ini jadinya lama-lama menjadi julukan agama Hindu. Dari Sanatana Dharma berubah menjadi Hindu. Tidak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita paham maksudnya. Nah, agama Hindu sebelum Sanatana Dharma ini saya sebut agama Hindu kuno. Sedangkan dari sejak Sanatana Dharma ini itu agama tentang kebenaran. Nah, dulu tahun 7000 sebelum Masehi, sekitar 10.000 tahun yang lalu, di India itu orang sudah percaya bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana caranya lihat? Itu caranya berlogika. Apapun yang ada, yang tercipta berwujud, itu pasti ada yang menciptakan. Demikian juga bumi, matahari, bulan, makhluk hidup, manusia, itu ada wujud. Pasti tidak demikian saja terjadi, pasti ada yang menciptakan. Nah, itu dia sebut Tuhan. Nah, Tuhan Sang Pencipta ini dia katakan supaya lebih mempercaya lagi orang-orang itu, pengikutnya, supaya lebih mantap lagi kepercayaannya, maka dibuatlah deskripsi Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Tuhan itu tidak berwujud. Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Tuhan itu tidak terpikirkan, tidak dapat dijangkau, dan wajib disembah-sembah, dan ada di mana-mana. Dan Tuhan itu juga penguasa surga dan neraka. Siapapun yang tidak menjadi pengikut Tuhan, ketika nanti mati, rohnya akan dimasukkan ke neraka, disiksa di neraka, dan bagi pengikut Tuhan akan masuk surga. Nah, itulah. Nah, karena ini ada ancaman saudara-saudara, kalau tidak menjadi pengikut Tuhan nanti masuk neraka, maka orang-orang itu banyak yang ketakutan, pengikutnya banyak. Akhirnya seluruh dunia percaya dengan Tuhan yang tidak berwujud itu. Padahal Tuhan yang tidak berwujud itu adalah Tuhan ciptaan manusia. Demikian saudara-saudara. Dan yang mengatakan ini adalah kitab suci. Dan saudara-saudara, seluruh dunia akhirnya percaya dengan Tuhan yang tidak berwujud. Termasuk orang-orang Quraisy di Arab itu adalah orang Hindu yang sekta Siwa dengan simbol bulan sabit itu saudara. Nah, itu juga percaya dengan Tuhan yang tidak berwujud. Percaya dengan manifestasinya itu berbentuk dewa-dewa. Dewa-dewa itulah yang disembah saudara. Nah, itu agama Hindu kuno. Tetapi ternyata itu sesat saudara-saudara. Siapa yang mengatakan sesat? Tuhan. Tahun 3300 sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu, Tuhan sungguh-sungguh turun ke dunia ini berwujud manusia bernama Krishna. Tuhan inilah yang menjelaskan, mengajarkan kepada Arjuna ajaran yang namanya Jnana Yogaina. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah ilmu pengetahuan Raja Yoga.
Ilmu pengetahuan Raja Yoga ini oleh Krishna diberikan ketika perang akan dimulai, perang Mahabharata, saudara. Tapi bagaimana, itu kan panjang, ayatnya aja banyak banget. Nah, itu karena Tuhan itu maha bisa, maka ketika beliau mengajarkan Jnana Yoga Ida ini atau ilmu peran Raja Yoga ini kepada Arjuna, maka seluruh alam semesta ini, buminya, khususnya bumi kita ini, dihentikan perputarannya, sehingga matahari tidak bergerak, angin tidak ada yang bergerak, air pun tidak bergerak, makhluk hidup pun diam semuanya. Nah, ketika itulah Arjuna diberikan pelajaran Raja Yoga ini sampai tuntas. Diberikan baik prakteknya, teorinya, petunjuknya, itu semua dalam bentuk lisan. Dan barulah kemudian setelah manusia di dunia ini mengenal guru, baru kemudian ditulis, yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, baru ditulis sekitar 3000 tahun yang lalu. Padahal kejadiannya sudah 5000 tahun yang lalu. Nah, barulah ditulis, dan petunjuk-petunjuknya ini, tetapi yang ditulis di dalam buku ini, namanya Bhagavad Gita ini, hanya teorinya saja, sedangkan prakteknya itu harus kita belajar sendiri dari orang-orang ahlinya. Demikian, saudara-saudara. Jadi makanya yang kita lihat di Bhagavad Gita itu cuma teoris, tidak ada praktek. Demikian. Nah, dari sinilah saya tahu bahwa ternyata Tuhan yang tidak berwujud itu sesungguhnya tidak pernah ada. Sehingga Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada manusia. Itu kata Krishna. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 3. Krishna bersabda, Ye tuaksaro manir desyamu awiyatam paryu pasate sarwatro gamo cintyamjo kuto seta mo acalam deruang. Artinya, Tuhan penguasa langit dan bumi yang maha besar dan maha tinggi, yang tidak terpikirkan dan tidak dapat dijangkau dan ada di mana-mana, tidak dapat memberikan perlindungan, karena sesungguhnya Tuhan yang tidak berwujud tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, walaupun sudah berusaha dianalisa dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan yang manapun. Nah, itu kata Krishna, saudara-saudara. Ini ada, bukan kata saya. Saya terjemahkan secara harfiah, tidak ada yang saya tinggalkan. Saya tidak membuat tafsir. Nah, karena Tuhan yang tidak berwujud itu tidak pernah ada, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan, sehingga pengikutnya tidak memiliki cahaya. Jadi semua pengikut Tuhan yang tidak berwujud itu adalah tertutup badannya dari cahaya, sehingga tidak terbebas dari penyakit, mudah cemas, mengalami goncangan dan nasib yang sangat menyakitkan, dan akhirnya menderita terus mati karena Tuhannya tidak bisa memberikan perlindungan. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Krishna bersabda, Kleso adi kataras tesamu awiyakto asata cetasamu awiyakto hi gatirdukan dewo deho awadbir awat yate. Artinya, dia yang senantiasa dengan senang hati menjadi pengikut Tuhan yang tidak berwujud, niscaya akan mengalami kerugian.
dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Pikirannya mudah cemas, dan dia pasti akan mengalami guncangan dan nasib yang sangat menyakitkan, karena pengikut Tuhan yang tidak berwujud, badannya tertutup dari cahaya, sehingga dia juga tidak terbebas dari rasa takut dan pasti akan mengalami penderitaan dan kematian. Nah, demikianlah saudara-saudara, itu kata Tuhan, saudara-saudara. Nah, demikianlah sesungguhnya bahwa memang yang menciptakan bumi, matahari, bulan itu memang Tuhan, saudara, tetapi bukan Tuhan yang tidak berwujud. Nah, karena ini panjang, saya akan bagi dalam beberapa episode, dan untuk episode pertama saya cukupkan sampai sini, dan nanti Tuhan yang menciptakan bumi ini nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Untuk itu saya akhiri, saya ucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.